Ayo kita berdebat. Nah, Imamat 11 nomor 6, kau dilarang makan babi. Kenapa kau makan babi? Itu yang melarang makan babi itu kan istimewa ulama. Itu yang melarang makan 11 nomor 6. Imamat 11 nomor 6. Imamat. Coba lo buka datanya. Buka datanya. Bener Al-Quran apa ini? Jangan begitu. Buka datanya. Situ kan lo punya handphone ada 2 kan? Ayo. Saya sudah tunjukkan Al-Baqarah. Yang lu ikutin itu para ulama, bukan Al-Quran. Di mana? Emang gua nggak bisa ada di Al-Baqarah. Coba buka datanya. Oh, yang buka mata datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Buah-buahan, iya betul, boleh Bang Mike. Tapi kalau ada masalah, umpamanya dia ditantang nih, Mike, di sini nih begini. Si Mike mau buktikan bahwa nggak ada itu yang begitu-begitu, itu bohong semua. Kita ini ditipu oleh dukun-dukun nih, bla 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 gitu kan. Nih buktinya nih, gua makan nih. Berarti ada maslahatnya kan? Sehingga apa? Sehingga orang menjadi percaya, oh karena Bang Mike makan buah itu dan nggak terjadi apa-apa, ini menunjukkan bahwa Bang Mike ini benar di atas kebenaran. Itu boleh Bang Mike. Tapi kalau nggak ada apa-apa, iseng-iseng nggak usah gitu. Itu ya. Ini pemakan babi yang namanya Win itu nggak usah sok-sokan kau ya. Belum apa-apa. Ya. Alasan dilarangnya makan daging babi. Mengutip dari buku berkenal dengan jaminan produk halal di Indonesia karya Astuti Mairinda, alasan yang menyebabkan munculnya larangan makan babi dalam Islam antara lain. Babi adalah binatang yang isi perutnya mutlak berisi sampah. Nah, itu munculnya tuh. Ini gimana? Bang Dio ini mental-mental terus. Terus yang kedua, daging babi menyimpan banyak racun, makanya otak mereka racun. Babi tidak berkeringat. Nah, yang pemakan babi yang keringat, baunya kayak bau babi. Babi banyak penyakit, makanya otak mereka dengan hati mereka sakit. Membawa banyak penyakit. Nah, makanya itu tadi si Win, muncungnya kayak muncung apa? Babi pun dimakan kayak begitu lah jadinya. Ayo kita berdebat. Nah, Imamat 11 nomor 6, kau dilarang makan babi. Kenapa kau makan babi? Itu yang melarang makan babi itu kan istimewa ulama. Itu yang melarang makan 11 nomor 6. Imamat 11 nomor 6.
Imamat. Coba lo buka datanya. Buka datanya, bener Al-Quran apa ini? Jangan begitu. Buka datanya. Situ kan lo punya handphone ada 2 kan? Ayo. Saya sudah Itu tunjukkan yang lu bawa itu. Al-Baqarah. Yang lu ikutin itu para ulama, bukan Al-Quran. Di mana? Emang gua Para nggak bisa- ulama ada di Al-Baqarah. Coba buka datanya. Oh, yang buka Buka mata kopi. datanya. Berani nggak lu? Berani. Bilang di Al-Baqarah. Buka-buka mata kau buka. Kau senang makan babi? Silakan makan babi. Jangan pula kau di sini berargumen. Sejak kapan ada istimewa ulama di dalam Al-Quran? Kau pikir ulama mau bersepakat? Gak ada kesepakatan. Sudah perintah dalam Al-Quran diharamkan. Apa pula? Empel kau. Sok kali kau. Sudah dikatakan nih dalam Al-Baqarah nih. Sebentar. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Sudah dibilang. Ulama pula. Di dalam Al-Quran bukan ulama. Al-Quran itu firman Allah. Lah, halo Lang. Ya, halo. Agama apa, Bang? Nggak ada agama, Kak. Tuhan. Nah, Kak, kok kakak marah-marah terus, Kak? HP-nya agama apa? Kakak kok marah-marah terus? Sedangkan Islam itu kan mengajar yang baik-baik, Kak. Cobalah, Kakak lembutkanlah hati Kakak untuk penyampaiannya, Kak. Karena aku marah, nggak terima aku, karena dia bilang Yesus itu terkutuk. Biarkan aja, Kak, kalau dia terkutuk, Kak. Ya nggak terimalah aku, masa ada Berarti Kakak mempercayai Yesus juga sebagai Tuhan, bukan Iyalah, sebagai Nabi. sebagai nabi, kok ada pula nabi terkutuk. Bodoh kali yang mengatakan nabi terkutuk, itu muncung siapa? Muncung tai. Botol. Bagaimana, Kak? Botol. Bisa ditahan nggak, Kak? Lah, mulut yang mengatakan nabi terkutuk itu adalah mulut tai. Yalah, karena di Islam yang terkutuk itu setan. Ah. Sedangkan Nabi Muhammad, Kak, berdakwah ya kan dengan kelembutan, Kak, bukan kekerasan. Kok begini jadinya, Kak? Kau siapa? Ya Kakak kan ini kan sambil dakwah Kakak nih namanya kan. Lah, Kakak Islam atau Kristen, karena Kakak? aku tanya sama kau, ketika anakmu dikatakan terkutuk, anakmu dikiaskan kepada babi, mau kau? Jangan kau tunjukkan seolah-olah kalau saya katakan istri kau kayak anjing, mau kau? Nah, inilah mulutnya kan. Lo. Itu di dalam Bible mereka. Perempuan dikatakan anjing. Ada seorang Islam begitu mulutnya, Kak. Perempuan dikatakan anjing. Sekarang saya tanya, kalau seandainya ada yang mengatakan sama ibu kau kayak anjing, kau terima nggak? Ya tentu juga terima lah. Ah, ini ajaran kasih. Perempuan dikatakan anjing. Itu kan ajaran Kristen, bukan ajaran Islam. Ya udah, saya mengasihkan kepada Kristen, coba lihat. Kalau kalian mengatakan ajaran kasih, tunjukkan. Jangan mengkiaskan perempuan ke anjing dong. Ayo. Cobalah Kakak menyampaikan dengan kelembutan, Kak. Biar Nabi nggak yang kurang dimuliakan kecantikan oleh Kakak, Allah, Kak. Nabi yang dimuliakan oleh Allah itu dikiaskan kepada hewan, terus dikatakan terkutuk. Ya saya tidak terima lah. Jangankan Nabi saya, orang tua saya kalau dikiaskan kepada binatang saya marah, apalagi Nabi saya. Kau lucu, kau tidak ada agama, ateis, sosok pula kau di sini naik ke room saya, kau jelaskan kepada kami yang beragama. Ya Kau apa salahnya aku kalau menyampaikan kebaikan? Manusia yang tidak beragama adalah manusia yang dilaknat oleh Allah karena sifat sombongnya. Kayak kau dilaknat, kau dikasih nafas kehidupan, Kaulah kau yang mengaku dilaknat. Tuhan. Kaulah Aku yang tanya sama dilaknat. kau, siapa Tuhan kau? Siapa yang ngasih kehidupan sama kau? Ya Maha Kuasa lah.
Yap, lo katanya nggak ada Tuhan. Saya tidak beragama yang maha kuasa. Memang dasar kau ajaran tipu-tipu aja kau. Kalau mau nipu saya, tipu dulu mama kau. Kau bilang sama mama kau, mak, saya tidak beragama. Bilang begitu, jangan sama saya. Lihat mulutnya. Bisa nggak menyampaikan? Kau bilang tadi katanya kau tidak beragama. Iya. Terus saya tanya, siapa yang ngasih nafas kehidupan sama kau? Kau bilang yang maha kuasa. Berarti Tuhan. Nah, jangan kau menipu sama saya. Kau tipu mama kau yang melahirkan kau. Bilang sama mama kau, bilang begini, mak, saya tidak beragama, mak. Bilang begitu dong. Baru gentle kau. Jangan sama saya kau ngomongkan kau tidak beragama. Di sini temanya room diskusi lintas iman. Kau kenapa naik-naik kau seolah-olah menunjukkan ajaran baik sama saya? Jadi tidak beragama. Yang kakak agak kurang ajar kan nampaknya, Kak? Loh, sekarang ku tanya sama kau. Kau tadi bilang saya tanya agama apa, kau jawab apa? Ya kakak, aku kan ada Tuhan. Kau jawab apa waktu saya tanya sama kau? Ada Tuhan. Gak ada Tuhan kata kau. Ada Tuhan aku. Kau bilang tidak beragama. Weh, kau tipu-tipu lagi muncung kau. Kalau saya putar rekaman ininya, kau bilang tidak beragama. Putarlah. Saya bilang. Aku kan ada Tuhan. Kenapa Kau rupanya? bilang tadi tidak beragama kau. Ya kalau agama apa macam kakak, macam mana penyampaiannya? Saya tanya tadi kau agama apa? Kau jawab dulu. Saya tanya tadi. Saya tanya tadi kau agama apa? Kau jawab apa? Kau jawab dulu jujur. Kau laki-laki kan? Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Kau jawab jujur, kau agama apa tadi kau bilang? Kau tadi bilang tidak punya agama. Saya tidak punya agama, Kak. Oh, berarti kau ateis, saya bilang. Terus kau datang menasehati saya yang beragama. Terlepas bagaimanapun tingkah laku saya, Bu. Jangan kau urus saya. Kadang saya heran yang orang-orang, mulutnya loh, perempuan aja di dalam kitab suci Kristen dikatakan anjing kok. Kenapa saya tadi begitu sama si Win? Karena apa? Dia sudah menarasikan bebas tentang Al-Quran saya dengan mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran diharamkan makan babi. Tetapi itu adalah istimewa dari para ulama. Saya tidak terima lah. Sebagai seorang yang beragama Islam, ketika saya membaca surat Al-Baqarah, ya, beberapa surat sudah dikatakan diharamkan bagi kamu jangan memakan bangkai, darah, babi. Tapi datang si Win menarasikan seenaknya Al-Quran saya. Ya saya anjingkan lah. Orang sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Berhati-hatilah kamu dengan api neraka ketika kamu mengingkari Al-Quran. Surat Al-Baqarah di situ. Datang. Beginilah apanya cerminan. Jangan kau bawa agama saya. Di Al-Quran tidak pernah dikatakan perempuan itu anjing. Cari satu ayat. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di mana dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di mana tertulis? Apa yang kau dapat itu? Gak akan kau dapat itu. Jangan memberikan mutiara kepada babi dan melemparkan barang kudus kepada anjing. Gak ada. Tapi kalau dikatakan seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah adalah orang-orang kafir kufur, ada. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya? Mereka diperkenalkan, diutus seorang nabi rasul menyampaikan wahyu ajaran tauhid apa mereka? Mereka menyembah selain daripada Allah. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi yang mengatakan Uzair putra Allah, orang Nasrani mengatakan Isa Al-Masih putra Allah. Laknat mereka itu. Datang kau ngomong katanya nggak punya agama. Saya agama apa bang? Saya nggak punya agama. Silakan kalian mau mengatakan saya perempuan apa? Saya tidak peduli. Saya seperti ini. Kalau kau sudah menarasikan bebas tentang Al-Quran saya, selesai kau, kelar kau sama saya kau. Saya tidak ada menghina Tuhan kamu. Yang menghina Tuhan kamu itu kamu sendiri. Saya mengimani, kami diwajibkan untuk beriman kepada siapa? Kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu. Kepada kitab-kitab terdahulu. Kepada malaikat. Itu rukun iman kami. Sudah fix itu.
Kau apa kau? Bukan Al-Quran kami tidak ada mengharamkan babi. Bapak kau tuh yang makan. Sudah terlalu nikmat cinta kepada binatang yang sudah diharamkan oleh Allah, silakan kau makan. Makanya bentuk tubuh kau dengan otak kau tuh seperti itu. Bagaimana? Makanan itu mencerminkan bagaimana pribadi kamu. Yang haram saja, yang sudah diharamkan sama Allah saja kau makan. Terus kau menunjukkan tabiat baik kau. Apa dikatakan? Carilah kamu rezeki yang halal untuk anak-anak dengan istrimu. Rezeki yang halal. Karena apa? Rezeki yang halal ketika dinikmati oleh anak-anak dengan istrimu, itu akan membawa kebaikan. Karena sudah menjadi daging. Tahu kau daging? Firman telah menjadi daging. Gitu. Ini yang haram pula kau makan terus kau mau mengharapkan kebaikan. Hanya kalau saya bilang ada oten-oten perempuan secantik apapun, kalau masih oten, pemakan babi, penyembah manusia, di mana kecantikan dia tuh? Mata sengklek yang pakai skincare paling semal apapun, botox mau operasi apapun dia mukanya, kalau pemakan babinya. Aku pula mau kepancing-pancing keletor. Sabar itu. Waalaikumsalam. Aku tidak ada agama. Aku ateis. Siapa yang memberikan kau napas kehidupan? Yang Maha Kuasa. Bujang. Mana gua Rasid? Sabar. Sabar. Dia paham nggak yang arti tidak ada agama? Agama itu bertuhan itu. Sistem yang mengajarkan kita kepercayaan kita kepada Tuhan. Datang kau bilang katanya saya tidak beragama. Kau mengurusi lagi pula cara saya bagaimana berdakwah. Jangan kau urusi saya. Kau usah. Kau urus saja dulu mamamu, bapakmu, adikmu, kakakmu, istrimu, anak-anakmu. Kau urus saja. Kasih tahu mereka kalau kau tidak beragama. Marah-marah aja dari tadi ini gara-gara Oten ngaku-ngaku apa nggak beragama sok-sokan binatang. Oh, itulah. Kau di mana kau Rashid? Kerja. Lagi di Makassar. Lagi kerja, ada laptop ku tengok. Iya lagi di Makassar. Kerjaan. Harus kerja kita biar bisa manas-manasin Oten. Pengangguran aja bisa panasnya hotel. Iya, kan ngeri pula sekarang. Tiba-tiba uang banyak gitu kan, bukan Oten aja yang panas. Ngerti aja lah kau. Udah lama kita tidak bergosip ya. Ember. Kita bergosip. Mana tadi? Mana biadab? Teman-teman semuanya semangatin Ito Nora ya. Ito Nora memang lagi bulannya. Jadi Oten kalau naik yang baik-baik aja. Jangan yang aneh-aneh. Kena semprot ntar. Apalagi nih? Nggak usah kau gedekan aku. Aku cuma di sini. Pokoknya saya cuma mau naik, ingetin Ito Nora, ingetin netizen. Suruh Ito Nora sabar. Boti. Apalagi nih? Boti. Apa ini? Apa Mau ini? Apa bang? Itu ininya itu tato jangkarnya mau nggak dijadiin ini? Dijadiin apa? Kail pancing. Kenapa marah-marah tadi kakak Nora itu? Udahlah kau jawab apa kau open game? Kau open game tidak? Ya, tunggu kak. Open game kau. Ih, aku nggak pakai filter loh Nora. Ya udah, kenapa kalau mau pakai filter? Biarin aja lah. Nggak pakai filter loh aku. Ganteng aku rupanya. Ajak
kawan kakak itu. Ada kawan kakak itu kan. Udah cepat open cam kau. Bukan Oten ini. Abang ini enggak Oten. Islam, open cam. Itu kayaknya temboloknya kejepit pintu. Kau ini lucu, jangkarnya itu yang lagi menarikkan dia punya tembolok. Gak tahu kau. Aku lagi ketemu orang. Nah, aku pamit tadi sholat isya. Karena aku udah balik, dia mungkin gak enak. Jadi dia sholat isya juga. Ayo kita Mungkin gak berdebat enak. yuk. Berdebat tentang Islam. Kalian yang Islam atau saya yang Islam? Karena di dalam Apalagi nih? Al-Quran iblis juga suka mengatasnamakan Allah dan Islam. Ayo silakan. Buka itu Al-Quran. Kau mengatakan di dalam Al-Quran tidak mengharamkan babi dengan catatan ada syaratnya. Kalian Nafas, mengharamkan, nafas, kan? Ayo kita debat. Bahlul. Buka data. Nafas, kalau mau ngomong nafas, Bahlul. Enggak, yang gua hadapi ini nafas. adalah kaum iblis. Menurut gua Nafas. hadapin iblis, itu pembohong. Ayo, buka data. Apa? Ayo buka data. Apa data apa? Apa? Buka data. Data apa? Di mana Al-Quran menyebut Kami buka data, kau open cam mana wajah kau? itu gua udah open cam. Doa. Kalau kau tidak open cam saya Ayo, turunkan. silakan. Kalian takut kan buka data kan? Open cam. Kalian suka berbohong. Makanya gue Aku bilang bukan iblis takut, itu bukan di dalam berjamu. Al-Quran sesungguhnya kebohongan itu bagian daripada dulu setan yang terkutuk. Aku lagi di jalan, tunggu sebentar lagi. Dan kebohongan itu akan mengantarkanmu ke dalam api neraka yang paling dalam. Sebentar lagi, apa? Aku masih di jalan. Cepatlah kau. Hah? Kenapa diturunkan itu? Si Kenapa Oten? peringatan? Siapa? Yang normal-normal aja lah, naik normal-normal aja lah. Aku normal aku, Bang. Iya, apa bang? Kenapa bang? Itu aku mau tanya itu tatomu itu kenapa kayak begitu? Assalamualaikum, Kak Nora. Itu buang aja sih. Itu yang hujat itu. Penjaga gereja itu di Sipangi Sipolga sana. Siapa? Assalamualaikum Kak Nora. Diam kau, Waalaikumsalam. Kau mengada-ada, kau memang kau tuyul kau. Kak Nora, saya mau nambahin ini. Tolong itu di-mute dulu Bapak-bapak. Ngapain dijaga-jaga gereja? Botak. Tolong di-mute dulu. Hukum Islam itu ada dua ya Kak Nora. Saya nambahin aja, bukannya so pinter ya. Yang botak. satu ta'akuli, hukum larangan yang disebabkan ada rasional. Contoh, zakat di zaman Nabi itu pakai gandum. Tapi karena ada sebab rasional, kita zakat bisa menggantikannya dengan beras. Itu satu. Yang kedua, hukum kata budi. Oke. Iya, kayak gitulah On orangnya. cam ya. Saya ulangin, hukum Islam itu ada dua. Satu, ta'akuli, artinya hukum yang disebabkan rasional. Contohnya zaman Nabi dulu zakat pakai gandum, tapi karena di Indonesia makanan utamanya beras, jadi kita bisa ganti dengan beras. Gandum diganti dengan beras. Yang kedua, ta'budi, hukum larangan yang tanpa ada alasannya. Fungsinya untuk memastikan ketaatan kita pada Tuhan dan bukannya pada akal. Bukannya pada akal kita, karena ini perintah Tuhan. Nah, ini kasusnya yang babi haram. Itu tanpa rasional, tanpa ada alasannya, tapi hanya untuk memastikan kalau ketaatan kita pada Tuhan. Begitu kan, Nora? Ya tadi kan udah dijelaskan sama Bang Dio. Iya, mungkin mereka teman-teman Kristen kayaknya kurang paham ya. Nggak ngerti apa gimana? Sudah tertulis di dalam Bible aja mereka udah langgar. Nah, di dalam Bible aja sudah dibilang Imamat 11.
Diharapkan bagi kamu makan babi. Ya, Ibu, Tadi Ibu juga saya jelasin ya Bu ya. Tadi juga Kanora juga udah jelasin, Ya. tapi tetap aja minta ayat, minta dalil Ibu, ya. Ibu dijelasinnya, itulah bedanya ketika kita berbicara dengan manusia yang mau belajar dengan manusia setengah hewan. Itu. Iya, iya, benar. Jadi kadang-kadang apa yang Ibu rasakan ingin menyampaikan kepada orang-orang kafir tidak sama seperti bagaimana kita berbicara dengan orang-orang seperti mereka. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini tuh kita harus pendekatan dengan cara yang tidak sesuai dengan kadang-kadang apa yang kita inginkan. Jadi kita menyesuaikan siapa yang kita hadapi. Jadi kalau kita berbicara bahwa bagaimana apa yang dia minta, karena apa? Ada dua jenis orang yang betul-betul mau belajar dengan orang yang hanya tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan sehingga dia merasa bahwa dia mau paham, sedangkan apa yang dia katakan dia tidak mengerti, tetapi dia mencoba untuk bertanya, tetapi pertanyaannya saja dari ucapannya dia nggak ngerti apa yang dia katakan, hanya sekedar meminta data. Ketika kita menyampaikan, mereka tidak akan mau tahu. Karena apa? Karena itu betul-betul sesuai dengan nafsu apa yang dia inginkan, bukan dengan apa yang kita. Mereka tuh bertanya, kita udah jelasin, udah kasih data, udah kasih apa, tapi masih sepertinya belum pas sama diri dia. Kayaknya jawabannya harus sesuai yang dia mau gitu. Iya. Padahal Karena kan niatnya. kita udah sama-sama dewasa ya, sama-sama Karena niatnya, Bu. bahasa Indonesia ya. Yang harus dipahami itu niatnya, niat dia untuk bertanya itu apa, begitu Bu. Jadi memang kadang-kadang apa yang kita pelajari saat ini, contoh nih, saya seorang pondok. Ketika saudara-saudara Muslim menjelaskan kepada orang-orang kafir, kadang-kadang itu tidak sesuai. Karena apa? Karena tujuan anak-anak pondok itu bagaimana dia berdakwah di depan orang-orang Muslim. Beda dengan bagaimana kita berbicara. Jadi beda ustadz, beda ustazah, beda apologet. Apologet itu berbicara dengan kuliah al kafirun kepada orang-orang kafir. Tapi kalau ustadz atau kiai atau ulama itu kuliah al kafirun kepada orang-orang Muslim. Jadi udah orang-orang yang beriman di dalam masjid. Begitu, paham Bu? Gitu. Baik. Paham Bu? Paham. Saya cuman pengen nambahin itu aja. Oh Bang Narasi. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Bye. Oke, bye-bye. Siap Ibu, sehat-sehat selalu. Bang Narasi. Kenapa yang dibawa abang dibilang pemuda? Kurang jelas suaranya. Ini Raja Padoha ini Protestan apa Katolik? Aku Protestan Bang. Protestan. Apa pertanyaan kau? Itu yang dibawa, dibilang abang penghujat. Kenapa? Penonton itu. Open cam lah dulu. Apa yang kau mau tanyakan? Jaringanku pun jelek kali. Kau kalau kembang jaringanku. Nggak ada jaringan, bukan jaringan yang jelek. Jangan kau salahkan jaringan. Kalau on cam, udah betul itu. Apa yang kau tanyakan? Apa? Enggak, penonton abangnya, penonton. Masa dibilang abang penghujat? Ya udah, apa yang kau tanyakan? Naik di sini kau mau tanya apa? Oh, bertanya. Iya. Nanti abang dibilang aku penghujat kalau kalian ditanya. Kalau kau serius bertanya mau belajar, tidak ada yang bilang kau penghujat. Seriuslah kau bertanya. Aku jadi takut bertanya sama kalian. Banyak kali cerita kau di situ Padoha. Nanya saja. Yang penting kau serius. Bang. Lebih baiklah aku tanya. Apa? Ya abang, terserah abang lah. Tapi pertanyaannya yang ada tertulis lah ya. Oh ya, yang ada tertulis. Betul, yang ada tertulis.
Iya. Nah, kau punya Bible di situ? Kebetulan tidak, tapi aku paham sikit-sikit lah isi. Oke, kalau kau paham sedikit-sedikit, coba kau jawab. Di usia berapa Yesus jadi Tuhan? Kalau menurut sejarahnya umur 30 waktu di gunung. Menurut sejarahnya gimana? Tahun baru ada ceritanya. Kalau cerita umur 30 tahun Baru dia jadi Tuhan? enggak, ceritanya waktu Iya. Coba kau, Dohe, coba kau simak dulu pertanyaannya. Di usia berapa Yesus jadi Tuhan? Oh iya, kalau ku tahu 30. Jadi sebelumnya Yesus belum Tuhan, di usia 0 sampai 29. Tahu aku masih di sorga, kurasa dia. Apanya kau tiba-tiba masih di sorga? Kayak mananya? Iya, kan Tuhan Yesus sejarahnya baru umur 30 tahun baru. Nih, saya kasih kau dalil. Dalil pertama, Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, cuma itu. Diam dulu kau, Doha. Diam dulu kau. Dalil pertama, Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dalil kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Dalil ketiga, Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kau bilang usia 30 Yesus jadi Tuhan, dalil yang mana yang salah dalam Bibelmu? Yang ku ketahui, Bang, sejarah-sejarah Tuhan Yesus baru 30 tahun. Begitu. Gimana ceritanya? Saya lebih tahu dalilnya Biblos daripada kau. Ya, memang lebih tahu kau itu narasimu aja, Bang, yang kau bawa. Itu lanjutlah dulu, Tok. Di sampingku kayaknya ada ini. Di sampingku kayaknya. Bising kali, udah begitu suara. Di sampingku kayaknya ada ini. Dan didengar abang ini. Lanjut. Kerja dulu, Bang. Kenapa sampai malam kerja, cari-cari duit? Udah malam masih kerja lagi. Itu. Lanjutlah dulu, Ito. Nih. Nora, gimana itu? Kamunya itu, Kak Nora? Halo, Kak Nora. Apa? Itu omunya itu? Iya. Berarti sama marga kalian ya? Aritonang? Tidak, dia dari Sinaga. Sinaga? Mamaku baru Sinaga. Berarti aku manggil Inang Baula ya? Jadi Tito di sini manajernya kenal gua. Jadi tiba-tiba tadi gue disapa, terus bilang, Bang Rasid, pokoknya mau pesen apa aja, aman aja, nanti katanya saya ngurus. Asik pula ya. Gue bubon. Halo Bintang. Kalau kakak bisanya ditanya. Silakan mau nanya apa? Mute dulu.
Ya silakan. Itu bodyguardku tadi itu kak, bodyguardku itu. Banyak bodyguardku di sini. Itulah. Wah. Diamkan dulu. Diam dulu bodyguard. Udah aman itu, Kak. Apalah pertanyaanku ya. Aku udah habis kata memang kalau sama kalian tanya-tanya. Harus diulang-ulang lah pertanyaanku nanti terus. Oh, kayak gini lah, kebetulan kakak kan perempuan. Baru 3 hari aku diskusi sama si Juma aku rasa itu. Tapi ada kiai naik kan, dibilangnya kalau datang bulan atau haid nggak bisa menyentuh Al-Quran pun nggak bisa, membaca Al-Quran pun nggak bisa, padahal kan Al-Quran itu kan ajaran Allah kan. Allah juga yang bikin manusia itu haid atau datang bulan. Kenapa harus nggak bisa? Misalnya kalau belajar kita sama Al-Quran nggak bisa katanya. Betul itu kak? Coba ulangi lagi narasinya. Iya, pokoknya nggak bisa lah katanya. Kenapa nggak bisa? Kayak gitulah. Kenapa nggak bisa kalau datang bulan nggak bisa menyentuh Al-Quran? Kayak gitu. Terus? Itu sebenarnya ajaran dari mana, perintah dari mana itu kak? Aku ingin tahu. Dari Allah langsung. Dari Allah ya. Rumit banget. Rumit banget perintah Allah itu ya kak. Oh. Oh berarti betul itu. Anjingmu. Diamkan dulu. Berarti betul. Diamkan dulu anjingnya. Oh. Lempar dulu, lempar jauh. Sakit kali telingaku. Udah. Yang dikiranya aku apa berkelahi, apa mendukung dia. Gara-gara didengar suaraku itu kak. Oh berarti betul itu kak ya? Ya Allah. Bentar. Aku pakai dalil ya. Bentar. Tersiksa kali lah kalian cewek itu ya kak. Masa nggak bisa apa datang bulan nggak bisa menyentuh Al-Quran. Ini pun Allah ini rumit kali perintah Allah ini ya. Tapi kakak itu dilakukan itu kak. Kakak waktu sekarang gini loh. Baca Padoha.
Kasihan kali lah perempuan ya. Kasihan kali inilah. Lah Tuhan kamu aja mati mengenaskan, gak kasihan kau. Heran aku. Namanya Sebentar, Tuhan. diam dulu Pak Doa, diam dulu. Lu mute. Lucu, kasihan kali lah. Tuhan kau aja dipaku tangannya aja diamnya kalian. Tuhan ditombak, dicambuk, diludahin, diam. Giliran perempuan yang dalam keadaan haid, nifas, dalam keadaan kotor, tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh mushaf Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, kalau bisa tidak boleh masuk masjid. Kasihan kali ya. Lucu. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena haid itu adalah darah kotor. Ketika perempuan mengalami haid, dia itu dalam keadaan masih kotor. Makanya tidak boleh menyentuh Al-Quran. Bahkan orang yang dalam keadaan tidak haid saja, kalau membaca Al-Quran, diharuskan untuk berwudu. Menyucikan dirinya. Kalian itu bagaimana mau paham, Pak Doha? Kalian paham dengan bab persucian tidak? Bersuci paham tidak? Gak ada di Bible kalian. Ada. Sabar dulu. Kau dari tadi ngomong aku diam loh. Bahkan kalian selesai bersenggama dengan istri kalian, tidak ada istilah kalian mandi wajib. Kalau kami ada. Bukan hanya mandi mengguyur-guyur aja, ada niatnya. Dijaga betul. Kalian tidak tahu artinya persucian. Bagaimana kalian mau tahu? Yang haram aja kalian makan. Maksudku Kak, kenapa? Jangan bermaksud kamu, jangan bermaksud. Kamu tidak usah bermaksud. Satu, yang harus kamu ketahui, kalian tidak belajar yang namanya bab persucian. Istinja aja kalian tidak belajar. Giliran ada Islam seperti itu, kalian itu merasakan tidak perlu seperti itu. Coba berpikir secara logika. Ada nggak aturan di dalam Bible kalian makan harus pakai tangan kanan? Di mana tercatat? Nggak ada. Tapi di dalam riwayat suatu hadis, apa dikatakan Nabi Muhammad SAW? Jangan kamu menyentuh kelamin kamu, ya, itu dengan menggunakan tangan kanan. Artinya apa? Jangan kamu mencebok menggunakan tangan kanan. Itu ada. Lah kamu di mana tertulis? Tidak boleh makan pakai tangan kiri. Di mana? Udah salah aku selama ini ya. Ya salah lah. Aku keseringan ini bermain, ku bikin tangan kanan. Bermain apa kau? Main nocok bereng? Ini pakai 2 jari, pakai sumpit. Kaya kau. Heran aku. Harusnya tangan kiri ya Kak. Sekarang aku tanya, ada nggak aturan kalian kalau makan pakai tangan kanan? Nggak ada. Bebas. Kenapa kok makan pakai tangan kanan? Ya justru tahu kami bahwa tangan kiri itu ada di tangan kirimu racun, di tangan kirimu, kayak gitu dari lagu itu Kak. Madu di tangan kanan gitu, nggak ada datanya itu kalau di. Halo Gracia. Halo. Agama apa? Kristen. Silakan open kamera. Tapi Bisa bertanya? sekali lagi bertanya aku dulu. Pak, mundur dulu sedikit bang. Oh, itu dulu lawan. Wajahnya. Oke gitu saya juga bisa begini. Abang mau bertanya apa bang? Booming dulu aku ya. Abang tanya apa bang? Bang. Ya. Bertanya surat Al-Maidah surat 5 ayat 46. Maksudnya apa? Ya silakan dibaca terjemahannya. Ya karena saya nggak tahu makanya nanya maksudnya apa.
Loh, kamu bawa data surat Al-Maidah ayat 46 itu dibaca dulu. Apa artinya? Baru dipertanyakan. Nggak jelas. Orang ditanya malah suruh baca. Dia bawa data. ini ya kak. Gini loh, Al-Maidah ayat 46, ya otomatis dia baca dulu. Ini maksudnya bagaimana? Jangan pakai data pertanyaannya kan. Kecuali dia bertanya, ya kan? Dia bertanya, apakah di dalam Al-Quran kamu seperti ini? Baru kita jawab. Dia tadi kan menyebut data. Al-Maidah data. Rajo. Mungkin cuma aku yang waras Oten di TikTok ini ya kak. Sejak kapan kau waras? Terima kau. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Apa yang mau dia bertanya di sini? Dia mau menanyakan. Maksudnya dijelaskan kakak dulu. Kalau dalam tafsirnya, surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Selama janji-janji tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukumnya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembeli secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang menunaikan haji, berihram haji, atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki menurut ilmunya dan hikmahnya. Dan ayat ketiga, disuruh ke ayat 3. Apa yaitu? Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haleluya. Artinya, yang sudah dihalalkan oleh Allah janganlah diharamkan, yang sudah diharamkan oleh Allah janganlah engkau halalkan. Tapi kak, ada yang halal jadi diharamkan kan? Itu kan pada waktu itu menceritakan yang halal sudah diharamkan, yang haram sudah dihalalkan, itu ada. Kalau boleh tahu apa itu kak? Khamar. Homer? Yes. Apa? Kayak mana jenis Homer ini? Aku Minuman memabukkan. Kalau di lopo tua, minum kau tua. Haram hukumnya.
Tapi yang haram-haram itu kenapa harus enak ya? Ya karena yang mau masuk neraka itu lebih mengenakan. Walaupun mahal. Masuk surga itu susah walaupun gratis, masuk neraka itu mudah walaupun mahal. Contoh, kalau beli tuak itu pakai duit kan? Betul kan? Kalau ke gereja pakai duit nggak? Enggak kan? Ya, enggak. Kecuali kau bayar perpuluhan. Ingat, bayar perpuluhan kau pakai duit, jangan lupa itu. Iya, apa yang sudah dihalalkan jadi diharamkan. Dulu itu khamar itu belum ada diharamkan itu. Tetapi ketika sudah jadi gara-gara sebotol minuman, hukumnya karena membawa mudarat tidak baik bagi kamu. Ketika kamu minum itu kamu mabuk, kau lihatlah ibumu seperti wanita cantik, kau perkaos. Tapi yang menjual itu lebih banyak dosanya Kak ya. Intinya yang menjual dengan yang meminum berdosa. Udah tahu mau minum minuman memabukkan, dijual pula kayak macam kau raja. Datang kau mabuk pulang ke rumah, tenggen kau teriak-teriak. Oh mak, kau panggillah kau punya istri. Kenapa kakak tahu aku peminum? Dari tenggen mulai. Kenapa kakak tahu aku peminum? Kenapa kakak tahu aku peminum? Dari modelmu aja kau udah terlalu sering kau minum. Makanya yang dulu dihalalkan menjadi haram hukumnya. Oh, apa kalau masuk alkohol mau jadi berbuat jahat ya? Kayak gitu. Lah, Makanya sekarang begini. Orang yang minum alkohol itu ada nggak yang tidak berbuat jahat? Datang dia ke biar bininya. Bininya pun dicocornya mau dari lubang mana padahal bininya lagi haid. Tapi ada manfaatnya Kak. Itu tuak itu tahan lama, obat tahan lama kata. Bisa obat tahan lama. Nah, daripada alami. Gak usah ngomongin tahan lama. Ya, gak usah kau ngomongin tahan lama. Bini kau aja curhat kemarin minum kau sampai 10 galon pun tenggen kau bilang kau kuat tahan lama, bidong kau sebesar ini. Kamu tahan lama sepanjang ini bayang. Begini kau bilang tahan lama apa ini? Ini kayak masuk kerupuk. Kerupuk tau kau? Kecil pun tapi kayak apa paku si 5 dem itu keras. Kecil kayak paku, coba kau pikir. Seperti ini kau bilang katanya tapi tahan lama. Makanya kau mabuk itu bukan karena soal tahan lama. Stres kau. Stres karena apa? Bini kau tidak suka. Kau yang kecil-kecil begini. Jadi kau merah kau. Setidaknya kau beli minyak lintah tuh biar agak panjang sedikit ngejos lah. Kau banyak-banyak minum rupanya bukan soal tahan lama. Yang keceplok juga titit kau. Makanya kau tidak bersunat. Bagaimana mau bersunat? Bayangkan sekecil ini. Diambil segini, tinggallah segini lagi. Apa lagi nih? Ya kau minum biar tahan lama. Bukan masalah tahan lamanya kau. Dasar kau punya sudah keciprut namanya. Lagi apa pula? Tahan lama. Kau nggak usah bohongi dirimu, Raja Padoha. Nggak usah kau menghibur dirimu. Mama, papa, bapak pergi dulu minum ya, biar lebih tahan lama. Menangis bini kau di kamar. Kenapa menangis? Karena bini kau ngomong, bukan masalah tahan lamanya abangku sayang, tapi kecilnya itu seperti kecuprut. Ya kau. Iya, walaupun nggak besar. Mau 2 jam. Makanya kau bilang mau 2 jam, woi. Kau bilang mau 2 jam. Suruh bini kau ambil dia punya listip yang sekecil ini aja. Suruh masukkan aja udah. Banyak kali gaya kau. makanya disuruh aku minum. Otek
kalian ini menghibur diri. Kenapa tidak mau mereka bersunat? Kalau mereka bersunat, kasihan bini mereka, sudah tidak ada lagi yang mau dirasakan. Tahu kau? Makanya gak usah. Tahu dari mana kau, Kak Nora? Aku ini peminum. Aku minum biar kuat. Bukan biar kuat, kau menghibur dirimu. Stres kau. Datang bini kau, Bang, kok nggak terasa? Udah masuk belum? Tapi udah masuk. Oh, mana, Bang? Gimana mau terasa? Kau aja secuprut ininya tuh. Datang lihat, Bang, kok nggak terasa, Bang? Apa? Tapi menjerit-jerit jadi ya. Itu pura-pura menghibur kau biar senang kau. Biar senang kau. Abang nggak abang apa? Abang katanya. Oh, pas dia pulang, dia keluarkan. Apa puasnya? Datang bini kau sudah cemberut aja pagi-pagi pun sudah meraung aja dia. Aku dulu Kak, waktu nggak minum aku nggak suka istriku nengok aku, apa cepat kali kan, kayak ayam katanya aku kan, makanya gara-gara istriku aku minum. Kebetulan minum aku masuk 2 teko, ya 2 jam, malah menjerit dia, ya yang lama, makanya 2 itu udah positif lama. Iya. Apa? Nggak ada buru-buru, otak kita itu udah menotong dibikin kan, nggak terburu-buru, makanya jadi lama. Apa aku bilang? Begini aja Raja Padoha ya. Kau punya duit nggak? Kau jangan dulu minum selama 3 hari. Kau punya duit, beli kau minyak lintah dulu aja, beli minyak. Bini kau baru curhat tadi malam. DM dia. Dia bilang kalau lakiku lagi naik, sampaikan dulu Kak Nora ya. Sampaikan apa aku bilang? Jangan dia pikir senang aku lihat itunya. Ya. Ini bintang tadi dinaikkan, bukannya bicara, minta lagi naik. Halo? Nggak jadi Kak, tadi mau suruh turuni dia aja, mabuk dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Kak Nora, kepencet Kak. Ya aku sih tadi sebenarnya naik ya, cuman mau bilang aja sih si siapa itu tadi, si entahlah si Asu apa si Kire apa sih jenenge, aku mau tak suruh turun aja. Kok ada gitu loh orang kayak gitu gitu. Udah gitu aja Kak, aku tak pamit turun aja. Assalamualaikum. Alasan kepencet turun ya, aduh.
Naikin yang waras. Salam dari Aceh, Kak. Ya, cari yang waras, Bun. Gak ada yang waras. Ini lagi dia nih, ha. Waalaikumsalam. Salam dari Kepri. Si tuyul cabul. Cabul. Udah keblinger semuanya. Iya. Bang Zuma udah live belum ya? Bang Zuma. Oh. Belum kok. Ngantuk aku ya. Belum ya? Belum ya? Iya, saya malah. Bang Zuma belum live. Kita rungkat yuk. Udah ngantuk aku. Makan kopi, minum kopi. Bunda, kita rungkat ya. Jam 10. Iya. Oke, kita rungkat ya. Semuanya terima kasih. Jangan rungkat, Bun. Yang lain, krum siapa? Siapa yang lagi live itu? Siapa saudara-saudara kita yang lagi live diskusi? Siapa? Ke Mikana? Malas sekali aku Mikana. Siapa? Yang lagi live? Yonatan Andar. Kesana kita. Bintang. Siapa yang lagi live? Oke, saya izin turun ya. Bang Dalbo. Ini lagi nih, perempuan gila nih. Ini dengar suaranya nanti nih. Halo Kak Nora. Halo. Ya. Gimana Kak Nora? Kamu perempuan apa laki-laki nih? Aku istri Raja Padoha. Oh, kamu kan yang tadi malam DM saya kan? Enggak ada. Alah, kaunya itu Padoha. Kalau kau tidak mau jujur kalau kau Padoha, aku turunkan kau, aku blokir. Apa Kak? Buka open cam. Turunlah aku, Kak. Mau ke pak tertua aku. Ngapain kau lagi ketua kau? Udah dibilang binimu gak suka kau minum tua. Kau nggak mau berteman sama aku. Biar nggak jadi aku minum. Nah, kita kan udah berteman ini di sini kan kau bukti udah di sini. Apa lagi masalahnya? Kenapa kau bilang kecil? Kecil apa? Istrimu yang ngomong, istrimu. Kan? Gila. Kakak mau turun ya? Iya, aku mau rungkat dulu apa. Nanti malam lah aku diskusi lagi ya, naik kau ya. Kalau kau dulu PK. Untuk apa aku PK? Mau kau sawer aku langsung 5 paus. Iya, apa sih nggak aku kasih? Gaya kau aja pakter tua. Pula gaya kau. Iya, daripada ke pak tertua lebih baik ke kakak kau kasih. Beleh.
Udah. Rungkat kita. Iya, Pak Luha iya. ya. Ya. Oke. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.